Dr. Choi, pasien selanjutnya adalah Pak Jia. Kali ini datang bersama dengan Chung Go Seok. Dr. Choi yakin mau menerimanya. Tanya Suterna sudah khawatir duluan. Memangnya ada cara untuk menolaknya. Suterna ini ada saja. Balas Yan dengan senyum singkat, meskipun sejujurnya kalau bisa ia memang ingin menolak Jia. Ada kekhawatiran sang calon anak akan meniru rupa Jia ataupun Ho Seok jika Yen merasa kesal dan kepikiran akan kelakuan dua orang itu. Tapi tidak, Ian percaya sang anak hanya akan meniru apa dan rumahnya kelak. Jika laki-laki, ia akan setampan dan sebaik Taehyung. Jika perempuan, ia akan seindah Taehyung. Kenapa semuanya mirip dengan Taehyung? Karena Yen tak yakin bisa hidup tanpa Taehyung. Dicari dimanapun rasanya tak akan ada seorang lelaki di dunia ini yang bisa menggantikan posisi sang suami. Nyonya Kim bilang itu karena mereka berjodoh hingga tak tertarik dengan yang lainnya selain pasangan sendiri. Tapi silsilah keluarga Kim Taehyung memang dikenal dengan kesetiaannya. Jika itu keluarga Choi, Yen tak bisa menjamin. Karena terkadang ibunya mengaku secara terang-terangan menyukai artis ini dan itu, dan mulai membandingkannya dengan sang ayah. Beruntung Tuan Choi adalah sosok penyabar, jadi tak merasa masalah jika sang istri berulah. Justru Yen yang merasa iba melihat nasib sang ayah dan berjanji tak akan mengikuti jejak sang ibu. Setidaknya hingga detik ini memang belum, tapi entah bagaimana jadinya ketika Yen sudah memasuki usia parubaya. Tidak menutup kemungkinan ia akan menuruni sifat Nyonya Choi, meskipun Yen telah mengakui ia cinta dan setia pada sang suami. Kita bertemu lagi, apa kabar? Sambut Yen dengan ramah setelah melihat Seok dan Jia masuk ke dalam ruangan. Yen sudah mempersilahkan mereka untuk duduk dan mulai melakukan sesi konsultasi. Aku dengar bulan lalu kalian sempat ramai dibicarakan di rumah sakit ini, ucap Jia memulai. Bukannya konsultasi masalah seputar kehamilan, malah salah fokus ke masalah pribadi. Oh ya, bulan lalu? Kapan itu? Maaf, aku tidak terlalu ingat, karena sebenarnya ingatanku cukup buruk untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, balas Yen. Hoseo segera pasang wajah masam di sana, tidak terlalu penting katanya. Itu sama artinya dengan Yen tak menganggap Hoseo penting. Aku dengar dari para suster di sini, kau telah menggoda suamiku dan berusaha untuk... Kenapa tidak kau tanyakan secara langsung saja pada suamimu bagaimana kronologi yang sebenarnya? Tanya Yen menanggapi. Jia sudah mantap Hoseo di sana meminta penjelasan. Aku juga sudah lupa karena itu sudah lama, balas Hoseo menutupi. Ia juga tak tahu suster yang mana yang sudah mengungkit kembali masalah ini. Namun untungnya suster tersebut tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi jika Hoseo duluan yang menyerang Choi Yen kala itu. Mau melakukan pemeriksaan sekarang saja atau masih ada sesuatu yang ingin kau tanyakan Nona Jia? Yen menawarkan. Jia tambah tak puas dengan jawaban Yen dan sang suami. Gadis itu sudah mendengus kesal, namun tak menolak saat Suterna membantunya naik ke atas ranjang untuk melakukan pemeriksaan USG. Kandungan gadis itu sudah mencapai usia 6 bulan dengan kondisi janin yang aktif dan sehat. Kalian sudah tahu jenis kelaminnya? Tanya Yen. Apa sudah kelihatan? Hoseo balas bertanya. Yen mengangguk, karena usianya sudah 6 bulan, pasti sudah terlihat. Selama ini Hoseo memang cukup cuek pada Jia. Ketika gadis itu hendak mengajaknya periksa kandungan, pasti ada saja alasan Hoseo untuk menghindar. Kebetulan saja kali ini Jia mengajak pergi ketika ada ibu mertuanya di sana. Ingin menolak juga rasanya tak enak, karena pasti ibu dan istrinya itu akan menganggap Hoseo sebagai sosok suami yang tak bertanggung jawab. Jia bahkan harus menerima dengan lapang dada dianggap sebagai pelakor saat gadis itu mengakui kehamilannya. Demi Hoseo, gadis itu rela membuang harga dirinya dan merusak sebuah pesta pernikahan yang telah disiapkan dengan matang. Setelah semua pengorbanan itu, orang tua mana yang bisa terima ketika anak gadisnya diperlakukan tak baik oleh lelaki yang telah membuatnya hamil di luar pernikahan? Ini laki-laki, ucap Yen setelah beberapa saat memastikan dengan benar sembari fokus melihat ke arah layar yang menunjukkan janin yang tengah bersemayam dengan nyaman di dalam perut Jia. Laki-laki, calon bayiku laki-laki, suruh Hoseo dengan raut takjub.
Tentu saja lelaki itu merasa senang setelah bangga karena pernah mengatakan ingin memiliki bayi laki-laki sebagai anak pertama, sementara anak kedua dan seterusnya terserah saja. Juga ibu Hoseok yang sudah tak sabar ingin menimbang serangan cucu. Ian hanya bisa mengucapkan selamat atas impian mereka yang telah terwujud. Anda bisa lihat di sini Tuan Chung, ini jelas sekali jika bayi Anda berjenis kelamin laki-laki. Balas Yen dengan sikap profesional. Persis seperti keinginanmu Yoboya, ucap Jia merasa terharu. Iya, terima kasih Yoboya, balas Hoseok yang kemudian tanpa apa-apa segera memberikan sang istri. Suterna segera mengalihkan pandangannya yang hampir ternoda, sementara Yen bersikap lebih santai dengan membiarkan mereka di sana. Tidak akan pernah merasa iri, apalagi dengki karena hal seperti itu sudah biasa Tae Hyung berikan rutin setiap hari. Kalian berdua sudah selesai, silakan kembali duduk di sini, ucap Ian mempersilahkan, karena tampaknya keduanya telah terlalu dalam suasana, hingga Ian khawatir mereka akan lupa diri dan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Karena gadis itu sempat menangkap tangan Hoseok sudah menyusup masuk ke dalam sweater yang Jia kenakan. Kau mengganggu orang sedang enak saja, hadik Jia. Kalau mau enak tanpa gangguan, lakukan saja di rumah atau sewa kamar hotel. Balas Jia membuat gadis itu mencibir. Bilang saja kau iri, atau mungkin cemburu, tuduh Jia. Mana mungkin, aku juga punya suami, lagi pula aku juga tidak haus akan pelayan, hingga kemesraan kami harus dipamerkan di depan umum. Ian hanya bisa meminta Suterna untuk bersabar menghadapi tingkah laku unik pasien mereka yang satu ini, karena selain tadi Ian kerap kali melihat Suterna menghilang tak percaya mendengar semua ucapan yang terlontar dari mulut Jia. Entah mereka melakukan itu memang karena merasa terharu setelah mengetahui jenis kelamin bayinya, atau mungkin itu hanya karena masalah pribadi. Dia tidak bisa memastikan hal itu, karena itu juga bukan urusannya. Ia hanya dibayar untuk bekerja secara profesional. Oh ya Dr. Choi, karena kasus di rumah sakit yang kau buat bulan lalu setelah kau menggoda dan berusaha untuk, aku harus menerima konsekuensinya dengan dipecat dari kantor hukum tempatku bekerja. Ucap Hoseok ingin mengutarakan protesannya. Kapan aku menggoda dan berusaha? Balas Yen. Sudah aku katakan ingatanku buruk, tapi sebenarnya kau tidak benar-benar lupa dengan kejadian bulan lalu. Tapi kenapa tadi kau mengaku lupa pada istrimu? Hoseok sudah kelakapan di sana, takut memancing amarah Jia. Karena jika sudah emosi, Jia ini selalu lupa diri dan tak tahu tempat. Yang penting amarahnya tersalurkan terlebih dahulu, urusan malu itu belakangan. Jadi kau ingat atau lupa ya Bu ya, tuntut Jia. Aku lupa, balas Hoseok singkat. Kau tidak bohong kan? Aku benar-benar lupa kejadian pastinya, tapi aku masih ingat alasan aku dipecat dari kantor karena Choi Yen. Kali Jia sudah mengalihkan tatapannya pada Ian di sana. Teganya kau melakukan hal itu pada suamiku. Padahal kau tahu aku dan ibu mertuaku hidup dengan tergantung pada Hoseok. Hanya dia yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup kami, tapi kau malah membuatnya dipecat. Bukankah sebentar lagi Tuan Chung akan memiliki kantor hukumnya sendiri? Balas Ian dengan santai. Kau tahu dari mana? Tanya Hoseok dengan raut terkejut yang jelas ketara. Jia dan ibunya bahkan tak tahu hal ini karena kantornya memang belum rampung pembangunannya. Benarkah kau akan punya kantor sendiri? Tanya Jia dengan antusias. Kenapa kau tidak cerita padaku? Justru Choi Yen yang bukan siapa-siapamu mengetahui hal ini. Hoseok tak bisa menjawab pertanyaan sang istri. Apa ibu tahu? Kenapa kalian menyembunyikan hal ini dariku? Jia sudah menunjukkan raut tak terima. Ibu juga tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu kecuali aku. Tolong jaga mulutmu dan jangan pernah beritahu ibu, pinta Hoseok. Jadi kau benar-benar punya kantor sendiri? Tanya Jia belum puas. Masih dalam proses dan aku belum bisa memastikan kapan akan rampung, jawab Hoseok dengan terpaksa. Jia sudah menunjukkan seninya di sana, banggakan suaminya yang pada akhirnya bisa membangun kantor hukumnya sendiri. Setelah sebulan lalu terlihat hanya sebagai pengangguran. Aku yakin kau akan selesai di masa depan Ibu ya, ucap Jia sudah seperti menyembuhkan diri. Jika merebut Hoseok dari Yen adalah pilihan yang tepat karena sekarang ini lelaki itu bahkan akan segera meraih kesuksesannya. Intinya jangan bahas lagi kejadian di rumah sakit bulan lalu. Jangan memiliki dendam apa-apa lagi padaku dan jangan pernah berpikir kau bisa mengusikku
atau aku akan meribetkan masalah rumah pengantin baru yang kita beli dengan uang bersama kala itu, ucap YN. Apa maksudmu bicara seperti itu? Rumah pengantin baru yang dibeli dengan uang bersama. Ibu mertua aku bilang rumah itu adalah milik Ko Seok yang ia beli dengan uangnya sendiri. Balas Chia tak terima. Ya terserah saja kau mau bicara apa, tapi yang pasti bukti lebih kuat daripada ucapan ibu mertua, tanggap YN. Ko Seok sudah merasa ketar-ketir di sana. Ia tidak menyangka Yen bisa mengetahui hal itu. Jika rumah itu benar-benar aku permasalahkan, sudah bisa dipastikan kantor hukummu tak akan benar rampung pembangunannya hingga kapanpun. Iya kan Tuan Chong? Tanya Yen dengan senyum manis namun terlihat mengerikan di mata Ho Seok. Kau membuat rumah kita sebagai jaminan, seru Chia tak percaya, namun diamnya Ho Seok sudah menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Aku akan melaporkan hal ini pada ibu mertua. Jangan ya Boya, jaga Ho Seok dengan segera. Aku mohon jangan lakukan itu. Kau sudah gila. Jika kau tidak bisa membayarnya dan rumah itu disita, kemana lagi kita harus tinggal? Dulu Ho Seok memang terlihat sekeren itu di mata YN. Tampan, muda, pintar, dan mapan. Tapi kini semua hal itu terasa tak benar. Ho Seok bahkan tak sehebat itu, meskipun ibunya kerap kali membanggakan ia yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Keluarga mereka hanya hidup bermodalkan gengsi besar hingga membuatnya terlihat seperti keluarga berada, namun nyatanya banyak hutang di sana sini. Rumah itu tak akan pernah disita, jadi kau tenang saja dan tutup mulutmu untuk tidak bercerita pada ibu. Setelah Ho Seok frustasi. Cabut rumah itu sebagai jaminan dan ganti dengan mobilmu saja, ucap Chia. Mana bisa, harga mobil bahkan tak seberapa. Bagaimana bisa kau melakukan hal ini pada istri dan calon anakmu? Kau ini kita tinggal di bawah jembatan setelah rumah itu disita. Sudah aku bilang rumahnya tidak akan disita. Bisa saja disita jika kalian terus mencoba untuk mengusikku. Aku memang tidak pernah mempermasalahkannya. Namun jika perbuatan kalian sampai terdengar di telinga suami dan kakek mertuaku, mereka tak akan membiarkan kalian hidup dengan tenang dan nyaman. Jadi silakan pertimbangkan sendiri saja bagaimana baiknya, ucap YN. Kau dengar itu Pak Chia, jangan pernah mengusik Choi YN lagi, atau ia akan membuat kita benar-benar menjadi gembel jalanan, beringat Ho Seok. Kenapa aku harus mengalah sementara itu adalah kesalahanmu? Kau yang membuat keadaan istrimu ini menjadi sulit, balas Chia tak terima. Ho Seok sudah berteriak keras di sana. Kami berjanji tidak akan pernah mengusikmu lagi dan akan pergi mencari dokter kandungan lain, ucap Ho Seok. Aku tidak mau, sudah aku katakan, hanya dia yang akan menangani masa kehamilanku hingga saatnya melahirkan nanti. Chia sudah menunjuk IN dengan tak sopan yang membuat Ho Seok segera menurunkan jari sang istri dari sana. Maafkan perbuatan tak sopan istriku, pinta Ho Seok dengan segera. Kenapa kau jadi merendah di hadapan Choi YN? Seru Chia kesal setengah mati. Apa kau tidak sadar diri atas posisi kita saat ini? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jadi tempatkan dirimu pada keadaan yang seharusnya. Sudah jangan bertengkar lagi. Lara YN sudah merasa lelah karena Chia selalu bersikap seperti itu. 30% konsultasi kehamilan, sementara 70%-nya membahas masalah pribadi. Padahal di luar sana masih banyak pasien lainnya yang mengantri untuk menunggu giliran. Masalah konsultasi mengenai kehamilan, silakan datang saja kapanpun kalian membutuhkannya. Kalian tahu sendiri, aku selalu bersikap profesional. Namun aku harap ini menjadi yang terakhir bagi kita untuk membahas masalah pribadi di ruangan ini. Karena ada saatnya di mana aku tak bisa lagi bersabar dan mulai merasa kesal. Jika sudah begitu, aku tak akan segan-segan membawa masalah ini menjadi urusan panjang yang pastinya akan mengganggu hidup kalian yang semula baik-baik saja. Ucap Yan menjelaskan. Sampai di sini kalian berdua bisa mengerti kan? Tanyanya kemudian. Ho Seok sudah mengangguk di sana berbeda dengan Chia yang masih pasang raut kesal. Hidup Yan yang lebih baik darinya adalah hal yang Chia benci. Karena bagaimanapun, Chia ingin membuktikan jika Ho Seok sudah memilih gadis yang tepat sebagai seorang istri hingga tak memiliki penyesalan telah meninggalkan YN kala itu.